Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan diskusi mengenai obesitas. Ketika kita membahas obesitas, kita awali bagaimana klasifikasi tentang obesitas kegemukan, kemudian efek-efeknya obesitas terhadap kesehatan, dan juga bagaimana mencegah obesitas. Nah, hari ini kita membahas khusus, yaitu bagaimana bila seseorang pada posisi obesitas ternyata meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi. Sahabat sekalian, ketika seseorang kegemukan, itu ternyata jantung kita memerlukan tenaga yang ekstra untuk memompa ke seluruh tubuh. Nah, tenaga ekstra dari jantung untuk memompa darah, mengalirkan darah, membawa oksigen, membawa nutrisi yang diperlukan di seluruh tubuh tersebut, kemudian direspon oleh pembuluh darah kita. Salah satunya adalah resistensi di pembuluh darah. Nah, kombinasi ini menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Dan tekanan darah tinggi ini bila tidak dikelola akan terjadi secara progresif. Artinya apa progresif? Progresif itu bertahap, pelan-pelan tapi jalan terus. Sekarang kita bahas sedikit mengenai hipertensi, bagaimana klasifikasi hipertensi, biar kita sama-sama memahami dengan baik. Sahabat sekalian, yang disebut tensi normal atau tekanan darah normal adalah apabila tekanan darah itu selalu mengukurnya ada dua, atas sama bawah. Jadi yang atas itu sistol istilahnya, yang bawah itu diastol. Nanti saya jelaskan melalui gambar. Nah, normal adalah apabila tekanan darah sistolnya di bawah 120 dan diastolnya di bawah 80. Jadi dalam posisi itu. Jadi mungkin silakan cek mungkin pemirsa sekalian tekanan darahnya berapa. Nah, kemudian tahap di atas itu sudah naik. Dan kalau sudah disebut hipertensi stage 1 adalah apabila sistolnya sudah pada kisaran 140 dan diastolnya adalah 90. Kemudian stage 2 adalah di atasnya lagi sampai di bawah 180 dan diastolnya di bawah 120. Nah, stage 3 atau disebut juga krisis hipertensi apabila sistolnya sudah di atas 180 dan diastolnya di bawah di atas 120 mm Hg. Nah, kadang-kadang saya pribadi prihatin ketika pasien katakanlah dengan keluhan lain, tapi ketika tensinya sampai 200, di bawahnya 110, dan ibu belum berobat tekanan darah. Belum dok, saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Nah, padahal pada tekanan darah yang tinggi, apalagi pada krisis hipertensi itu risikonya terlalu besar apabila tidak dilakukan pengobatan. Salah satu adalah CVA, cerebrovascular accident atau stroke. Jadi mungkin sebelum masuk ke obesitas, saya titipkan pesan bahwa kita harus secara rutin mengecek tekanan darah kita jaga pada level ya kalau bisa normal. Kalau misalnya harus tinggi, maka kita jaga pada kisaran hipertensi ringan, mungkin masih cukup baik. Tapi saya bukan ahli dalam hal ini, mungkin ahli jantung dan kardiovaskular lebih bisa memberikan edukasi lebih baik. Sahabat sekalian, ternyata pada seseorang dengan obesitas
pernah kita berikan share bahwa pada seorang obesitas memang jantung kita itu harus mempunyai atau dalam posisi kerja yang ekstra untuk memompa darah kita yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi, oksigen dan sebagainya ke seluruh tubuh ekstra sehingga ratus lebih kencang. Dan juga ini kadang-kadang diimbangi karena ada pada orang kegemukan itu merangsang lebih aktifnya saraf-saraf simpatetik sehingga terjadi resistensi pada pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi tinggi. Dan juga perubahan pada sistem koagulopati dan juga sistem pada leptin resistensi sama resistensi insulin. Maaf agak detail sedikit karena itu adalah beberapa mekanisme bagaimana seorang obesitas akan memacu atau meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Sahabat sekalian, ternyata ada beberapa hal lain lagi. Maaf mungkin share ini bisa saja menjadi mungkin tidak mengenakan. Jadi istilahnya saya itu memberikan delivering bad news. Tapi tujuannya tentunya kalau toh kita memberikan data-data ini tentunya justru masyarakat lebih paham sehingga bisa menghindari hal itu terjadi. Ternyata obesitas tersebut selain meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, maka juga meningkatkan risiko terjadinya pengkakuan pembuluh darah. Nah, pengkakuan pembuluh darah ini juga menyebabkan disebut arteriosklerosis, dan ini juga berkontribusi terhadap kemungkinan peningkatkan terjadinya hipertensi dan juga gangguan jantung dan juga kemungkinan terbentuknya trombus. Apa itu trombus? Trombus adalah suatu katakanlah gumpalan dari komponen darah tertentu yang bisa menyumbat di dalam pembuluh darah selanjutnya yang lebih kecil, misalnya kalau ada sumbatan di otak sehingga terjadi trombus di situ sehingga terjadi cerebrovascular accident atau stroke yang tipe sumbatan. Tapi gambarnya tetap orang seperti stroke. Artinya kita lihat di sini bahwa kegemukan ini benar-benar memang sesuatu yang harus kita lawan, sesuatu yang harus dengan usaha yang sungguh-sungguh kita berusaha ke arah normoid. Karena dari share ini satu hal aja, kaitan antara obesitas dengan hipertensi kelihatan bahwa bisa bermuara pada hal-hal yang cukup serius di bidang kesehatan kita. Jadi demikian sahabat, proses atau pemahaman bagaimana mengelola berat badan tubuh kita, menghindari obesitas itu harus dimulai sejak dini. Bahkan ada yang menyampaikan sejak hamil, jadi kenaikan berat badan ibunya jangan terlalu tinggi. Kemudian pada masa di luar kandungan, pada masa kecil, balita, dan tentunya pada masa pertumbuhan maupun pada masa dewasa. Demikian, semoga share ini memberikan manfaat, pemahaman yang lebih baik, dan tentunya semoga kita menjadi lebih sehat bersama. Demikian sahabat, silakan ajukan pertanyaan atau komentar. Kita akan bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.